Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah. Melanjutkan di dalam pembahasan kita, yaitu yang berkaitan tentang permasalahan maksiat hati, yang mana kemarin kita sudah menjelaskan tentang permasalahan hasud atau iri, ya. Kemudian kita sudah jelaskan satu persatu, maka masuk di dalam pembahasan kita yang sekarang ini, yaitu masuk di dalam pembahasan masalah riya, ya, riya. Apa itu riya? Nanti kita akan jelaskan di dalam pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Riya itu pada hukum asalnya dikatakan, riya ini bahwa dikatakan apa? Asyirkul khafi, ya, syirkul khafi, syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi di dalam hati. Ini sangat menakutkan, ya. Maka kata Rasulullah dalam sabda Rasulullah SAW, ittaqu syirkal asghar. Qalu wa ma syirkal asgharu? Qala riya. Ya, qala riya. Dikatakan di dalam hadis ini, waspadalah kalian dari perbuatan syirik yang kecil. Kemudian ditanya, apa yang dimaksud dengan syirik kecil ini ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan dalam sabdanya, yaitu adalah riya, ya, riya. Riya ini yaitu adalah salah satu dari dua kesyirikan. Bisa itu syirik yang terselubung, bisa syirik yang nampak, ya. Kenapa dikatakan demikian? Karena sesungguhnya asal daripada riya ini, engkau meminta suatu kedudukan di hati manusia, engkau meminta kedudukan di mata manusia. Itu yang dikatakan, ya. Itu dikatakan di dalam syirik, ya, supaya engkau mendapatkan dengan kedudukan itu apa? Penghargaan, ya, al-jah. Terus kemudian apa? Wal hasmah. Apa hasmah? Dikatakan penghormatan. Kenapa? Itu masuk dalam kategori syirik. Ketika engkau dikatakan cinta wal hubbul jah minal hawa al muttaba'u wa fihi sababul halakul aktsarun nas. Adapun orang cinta dengan kedudukan, cinta supaya dihormati, cinta supaya diberi penghormatan, cinta kepada satu manzilah di mata orang lain, ya, kedudukan. Ini bukan ranah kita, ya. Kalau itu di dalam hati kita, ya, itu berarti kita terselubung, tersembunyi di dalam masalah syirik tersebut. Kenapa? Karena yang mengangkat dirimu, ya, Allah akan mengangkat diri seseorang, merendahkan diri seorang, menutup diri seorang sekehendak Allah. Itu bukan ranah kita, ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempunyai amalan dan lain sebagainya, apapun amalan itu, ya, apapun amalan itu, ketika dia mau berbicara tentang masalah kedudukan, seakan-akan supaya orang ini bisa berkiblat kepada dirinya, ya, supaya orang itu bisa berkiblat kepada dirinya. Ya, ini dikatakan kebanyakan daripada manusia yang binasanya manusia, hancurnya manusia, ya, yaitu manusia dengan manusia. Kenapa? Karena itu tadi. Sehingga apa? Sehingga dia akan menjadikan pandangan rendah di sisi manusia.
malah tambah hina, bukan tambah mempunyai kedudukan. Tetapi kalau andai kata ada orang yang bukan mempunyai kekuasaan, segala sesuatu yang dia bisa mempunyai ketaatan, dia bisa melakukan ketaatan, dia bersyukur sama Allah, alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah, dia bisa bersyukur. Kenapa? Karena ada taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau andai kata tidak ada, ya, seakan-akan dikatakan mahat kamah, seakan-akan tidak ada orang seperti dia, ya, seakan-akan tidak ada orang yang mempunyai keahlian dan lain sebagainya. Itu semua ranah Allah. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala cabut dan lain sebagainya, ya, Allah geser dan lain sebagainya, tidak ada apa-apanya kita, ya, itu. Maka dikatakan perlu kita ketahui di dalam permasalahan riya ini, yaitu pamer, ya, atau dikatakan pamer, ya, bangga, ya, dengan ada, kalau sampai dia diucapkan itu berarti dia menampakkan daripada kesyirikannya itu. Kalau dia pendem, waduh, seakan-akan dia tidak ada orang seperti dia, atau tidak ada keahlian seperti dia. Dia tunjukkan keahlian dan dia minta pujian dari orang, seakan-akan semacam itu, dia ambil tujuan semacam itu. Nah, kalau andai kata kita tidak ada saudara, kita melakukan kebaikan atau kita sudah la nuridul jazaan wala syukura. Kami dikatakan dalam Al-Qur'an, kami tidak mengharapkan pujian, balasan, walaupun ucapan syukura, terima kasih. Sudah, wal jaza minallah. Adapun balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi perlu kita ketahui, ya. Waliyadzubillah, ya. Kalau hal demikian maka tidak akan jadi kemanfaatan ilmu yang dia miliki. Waliyadzubillah. Tidak akan jadi kemanfaatan ilmu yang dia miliki kalau sampai menanamkan hal demikian di dalam penyakit hati. Jangankan permasalahan demikian, masalah orang yang meninggal dalam keadaan syahid pun, ya. Ketika orang meninggal dalam keadaan syahid di dalam hadis Rasulullah, ya, anna syahida yu'maru bihi yaumal qiyamah ilan nar. Dalam hadis ini disebutkan bahwasannya seorang syahid, orang yang mati syahid, diperintahkan, ya, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dia itu untuk masuk ke neraka. Diperintahkan untuk masuk ke neraka. Kemudian dikatakan, ya Rabb, dia berkata, ya Rabb, ya, ustushidatu fi sabilik, aku telah bersyahid, mati syahid di jalanmu, ya, aku ini sudah pernah mati syahid di jalanmu ya Allah. Fayaqulullahu ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, bal aratta ayyuqala innaka syuja, ya, jadi kadzab, bohong kamu, ya, bahwasannya engkau supaya ingin dipanggil atau dibilang orang pemberani, ya, supaya dipanggil orang untuk berani. Waqad qila dzalika wa dzalikal ajraka, ya, maka dikatakan hal demikian, maka yang demikian itu engkau mengatakan hal demikian, maka pahalanya semacam ini, balasannya semacam ini. Capek, ya, capek. Maka ada satu orang di dalam dulu salafun saleh, ketika dia waktu sholat, dia 40 tahun mayafutul jamaah, 40 tahun tidak meninggalkan jamaah, wala yafutu fis shafil ula, dan dia tidak pernah meninggalkan kecuali di shaf pertama terus. 40 tahun sholat di shaf pertama terus. Allah uji, ya, Allah uji. Ketika itu dia ada ta'akhir, ada keterlambatan, kemudian dia sampai di shaf kedua, ya, di shaf kedua dia sholat. Setelah dia sholat, ketika itu dia masbuk, maaf ya, bukan sholat, tapi masbuk dia. Ketika dia berdiri, orang-orang sekitar tuh heran melihat, semua pada melihat. Nah, ketika salam, orang-orang pada melihat, artinya tidak pernahnya ini orang di shaf kedua atau dia masbuk, itu tidak pernahnya. Dia selalu di shaf pertama. Akhirnya setelah dia tahu, ya Allah,
malu, tapi dia punya perasaan, ya Allah, saya ini ketika saya di soft kedua saja saya merasa gundah. Kan harusnya enggak. Saya merasa gundah, merasa gelisah. Saya kepengen di soft yang pertama. Kemudian dia minta ampun sama Allah. Dia takut selama dia di soft yang pertama 40 tahun itu dia ada timbul rasa riak. Kemudian dia langsung pulang, ya, tetap dia sholat, akhirnya dia di shop pertama lagi besoknya, tapi dia godok sholat 40 tahun yang dia lakukan di sebelumnya. 40 tahun itu dia godok terus. Kenapa? Karena takutnya terlintas rasa riak. Kenapa? Karena ya balas. Gratis akhirnya dia punya amalan. Capek. Maka itu dikatakan apa namanya? Kamin qaimin wa salahu min qiyamihi ila ta'abusah. Berapa banyak orang yang mendirikan sholat, menegakkan sholat, dan dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa? Capek. Kecuali apa? Begadang aja. Nah ini, maka dikatakan di sini kita ini apa namanya, jangan sampai ketika melakukan satu amal, ya, apapun dikatakan, supaya kita dikatakan apa? Yuqalulahu alim. Jangan sampai kita melakukan satu supaya kita dipanggil alim. Kita ngomongi orang supaya orang itu mengatakan kita ini orang alim. Jangan sampai hal demikian. Ya, jangan sampai mempunyai hati atau orang yang sudah wal haj atau haj dikatakan supaya dikatakan dia haji. Ya. Tidak mau, kalau tidak dipanggil haji dia tidak mau. Harus haji. Ya, kalau memang itu sudah tradisi tidak jadi masalah. Yang penting ketika andai kata engkau apa namanya dipanggil haji, mau tidak dipanggil haji terserah. Ya, itu. Atau dikatakan wal qari, atau supaya dikatakan wah dia ini mempunyai qari atau bacaan ngajinya bagus, luar biasa dan lain sebagainya. Ya, ini tidak ada manfaatnya dikatakan. Ya. Ini tidak ada manfaatnya. Bahkan di dalam hadis Rasulullah SAW, nanti di hari kiamat itu orang akan dipanggil. Orang itu akan dipanggil. Wahai orang syahid, syuhada, panggil. Nanti ada orang yang qari, panggil. Ya. Itu semua nanti akan dipanggil. Orang yang alim, ulama, panggil. Ya, semua akan dipanggil saat apa namanya, dikumpulkan dalam satu tempat. Nah, kemudian ada orang yang qari. Orang-orang yang apa? Pandai Al-Quran, membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, ya. Kemudian dipanggil, apa engkau tidak tahu? Apakah engkau tidak tahu? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Apa yang kau ketahui? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah aku turunkan kepadamu, ya, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian hamba ini mengatakan, bala, betul ya Allah, betul, ya. Apa yang telah aku ketahui? Madza amiltu, ya. Fima alimtu, ya. Apa yang telah aku lakukan, ya. Apa yang telah aku amalkan dari apa-apa yang telah aku ketahui, ya. Kemudian dikatakan, ya Allah, sesungguhnya aku ini bangun di tengah malam, ya, dan aku mengamalkan itu di tengah hari, di siang hari. Artinya semua hari itu aku amalkan berdasarkan Al-Quran, ya, dari bacaan-bacaan yang telah aku ketahui. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, kadzabta, engkau telah berbohong, ya, engkau telah berbohong. Kemudian malaikat juga mengatakan, bohong kau, ya, engkau bohong. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, bal aradta ayyukala fulan qari. Bahkan engkau supaya berharap dipanggil orang itu, wah saya ini seorang qari atau seorang yang pandai, ahli di dalam. Ini yang tidak diinginkan. Ya, dikatakan manfaat, ya, bahkan tidak ada manfaatnya sama sekali. Ya itu, ada orang yang ketika mengaji Al-Quran, ya, di rumahnya dia keras-keraskan supaya berharap nanti orang yang lewat itu mendengar ngajinya dia, supaya dikatakan wah ini orang suaranya bagus.
Ya, ini juga manfaat. Ya, tidak ada manfaatnya. Eman saja. Ya. Maka ya jadilah orang itu ya sudah apa adanya. Ridho ya dengan apa yang telah Allah tentukan. Wes sudah dengan ketentuan Allah ini saya berjalan. Cari sesuatu yang bersifat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang itu bisa cinta kepadamu. Ada orang itu tidak senang kepadamu. Ada orang itu cinta kepadamu. Itu bukan ranah kita, bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan daripada para salafun saleh sudah kepengennya humul. Makanya tidak ada daripada mereka para salafun saleh yang dia nampak, ya. Yang nampak dia betul-betul, tapi dia humuli, artinya mastur, takut. Ya. Takut supaya apa? Nanti takut dia pengen pujian. Takut ini. Ya. Bahkan dikatakan orang yang mencium tanganku, kata Rahmat bin Hasan, ya, seperti dia mencongkel mataku. Ya bukan gila hormat. Ya, takut hal demikian. Ya ini yang perlu kita perhatikan di dalam masalah-masalah ini, yaitu penyakit hati. Ya kita bukan urusan kita. Yang penting Imam Haddad itu dia tidak mau nampak ketika itu. Ya, tidak mau nampak, tidak mau madhar, tidak mau dikenal orang. Tapi yang mengangkat itu siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Atas perintah apa? Ya, kemudian Imam Haddad diperintahkan langsung oleh Rasulullah SAW untuk menampakkan. Ya. Padahal Imam Haddad ini buta. Dan ketika itu ya sudah orang ya tahu ada orang alim dan lain sebagainya. Tapi kedudukan tidak tahu. Tapi ketika Allah angkat baru mereka orang tahu siapa sebetulnya Imam Haddad. Man tawadha'a rafa'a Allah wa man takabbara wada'a Allah. Orang yang tawadu akan diangkat sama Allah, orang yang kibir, orang yang sombong bakal dicampakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ini yang perlu kita pahami dalam hal ini. Jadi kita perlu waspada. Ya sudah, amal itu kita mengamalkan ya Allah. Ketika muncul hal demikian itu hal wajar. Orang ketika muncul akan ada sombong, akan ada riya, ada hasad, dan itu hal yang wajar. Yang tidak wajar itu kalau diikuti. Yang tidak wajar itu kalau diikuti. Sifat manusiawi, timbul marah, timbul riya, timbul ujub, timbul kibir, ya. Itu hal wajar. Tetapi yang tidak wajar itu yang diikuti. Yang tidak diperbolehkan diikuti. Nah, terus gimana? Ketika akan muncul ya sudah. Kenapa? Karena orang kalau mengetahui jati dirinya, ya kayak kemarin kita hasut. Apa yang kita mau hasuti dari orang? Ya, ini orang Masya Allah, dia sholat 5 waktu di masjid, ya kan? Ini orang Masya Allah, dia alim. Ini orang Masya Allah istiqomah dan lain sebagainya. Kita hasad, kita iri dengan sesuatu yang telah Allah berikan, itu haram hukumnya. Apa yang kita mau? Siapa yang mampu dia untuk istiqomah kayak gitu? Yang memberikan taufik, hidayah, ya, kekuatan dia untuk melakukan ketaatan, ya, dia melakukan istiqomah. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya kalau kita ridhonya apa? Cemburu, artinya iri tapi dalam kebaikan. Ya Allah, aku kok kepengen seperti dia sih. Ya, kepengen seperti dia, tapi tanpa mengira buat supaya dia berharap supaya dia hilang. Enggak. Dia kepengen seperti dia seperti kepengen yang orang yang baik tanpa menghilangkan kenikmatan orang baik tersebut. Itu namanya ghibthah, iri dalam kebaikan. Riya juga sama. Ya, riya juga sama. Kita mau supaya orang itu berkiblat dengannya. Kita mau orang itu supaya mengagungkan kita. Tidak ada manfaatnya. Tapi kalau andai kata itu karena kita itu Allah yang memberikan sendiri. Allah manfaatkan ilmu. Allah manfaatkan daripada apa yang telah engkau ketahui dengan mengamalkan untuk pribadi, untuk keluarga, untuk orang-orang, anak murid dan lain sebagainya. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan urusan kita. Kita ini dianjurkan untuk apa? Bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita bisa melakukan kebaikan, ya Allah, jadikan ini selalu dalam keadaan istiqomah. Ya ini kenapa? Karena untuk menjadikan orang yang baik. Maka di dalam kitab ini kata Imam Ghazali, maksudnya untuk menjadikan orang itu menjadi orang yang baik. Orang baik daripada orang yang jahat. Kalau orang yang baik ini dia disegani, bukan ditakuti. Orang baik itu disegani, bukan ditakuti. Tapi kalau orang yang jahat itu ditakuti, iya. Tetapi dia tidak disegani. Bedanya ya beda jauh. Orang yang disegani dihormati. Ketika ada sesuatu yang menimpa dia, kesusahan, kesulitan, kesempitan hidup, atau kemudian musibah, maka yang tandang itu banyak yang bantu. Tapi ketika ada orang yang waliyadzubillah yang jahat, ya yang ditakuti, contoh, ketika dia ada musibah ya biarno mati, atau biarno sudah, biarkan apa yang dia mampu. Bahkan kalau bisa hukum matinya tidak mau dilayak. Ayo. Nah, ini yang perlu dianukan, perlu dipahami. Jadi ketika kita berharap ridho Allah, ya, kita berharap apa yang telah kita lakukan dengan itu, kita berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, supaya diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan kita berharap, waduh, supaya saya ini ditakuti orang, saya supaya ini dipuji orang, supaya saya ini dihormati orang. Ya. Tidak ada manfaatnya. Itu cuman seperti kayak Coca-Cola. Ya, ketika dibuka terus kemudian dikocok terus kemudian jos, mungkin namanya dia akan ngumpul ya, tapi setelah itu turun lagi, tidak dawam. Ya, kalau kita melihat seperti mereka para aulia Allah, ya, aulia Allah berapa puluh tahun dah ya meninggal, akan ada sampai 1000 tahun, ya, seperti Imam Ahmad Al-Badawi, seperti Imam Ahmad Ar-Rifai, seperti Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seperti Imam Ibnu Al-Faqih Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali, seperti daripada Syekh Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, ya, kemudian Al-Idrus, terus kemudian daripada pembesar-pembesar kaum yang lainnya. Berapa ratus tahun sudah meninggal, kok namanya selalu disebut. Imam Haddad, Imam Ghazali, ya. Berapa ratus tahun sudah, ya. Yaitu kalau segala sesuatu yang Allah sudah ridhoi, ya, karena Allah bakal dawam. Nah, tapi kalau andai kata bukan karena Allah, walaupun duitnya itu triliunan, ini duit triliunan khusus setiap tahun bikin haulnya saya, setiap tahun, ya sudah duitnya habis, selesai haulnya, ya tidak ada. Tapi kalau andai kata karena Allah Subhanahu Wa Taala, ya sudah. Walaupun tidak ada halnya, tapi di setiap kota, di setiap majelis, di setiap ini selalu ada pembacaan daripada manaqibnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini salah satu orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Rabbi fanfa'na bi barakatihi wa ta'ala bi hormati wa bi tariqatihim wal mu'afati min al-fitan bi qabul wa salatu alhamdulillah. Tapi selama hakik Nabi takwa istiqamah. Alhamdulillah rabbil alamin. Sirul Fatihah. Alhamdulillah.